Halo teman-teman semua, selamat datang. Khususnya buat kalian mahasiswa teknik komputer di Universitas Muhammadiyah Palopo, ini adalah panduan awal kalian. Kita akan sama-sama membedah peta perjalanan yang bakal kalian tempuh di mata kuliah rangkaian elektronika analog. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Coba deh, pikirin sebentar. Smartphone, laptop, smartwatch, itu kan semuanya serba digital ya kan? Terus ngapain sih kita repot-repot belajar tentang sirkuit analog? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi kunci buat kita semua ngertiin teknologi modern. Karena ini dia alasannya. Sirkuit analog itu bukan teknologi jadul loh. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi yang nggak kelihatan dari dunia modern kita. Anggap aja sirkuit analog ini kayak jembatan antara dunia digital yang isinya cuma 0 dan 1 dengan dunia nyata yang penuh sinyal, ya kayak suara kita, cahaya, atau suhu. Tanpa jembatan ini, semua perangkat digital kita itu buta dan tuli. Jadi, poin pentingnya tuh gini, mata kuliah ini bukan cuma soal komponen-komponen kecil di papan sirkuit, tapi ini tentang nyasi kalian kemampuan buat bikin sistem komputer yang bisa merasakan, mendengar, dan berinteraksi sama dunia fisik di sekitar kita. Inilah dasar dari semua yang namanya embedded systems dan smart technology. Coba deh, bayangin silabus mata kuliah ini tuh kayak peta petualangan kalian. Setiap minggu itu adalah wilayah baru yang harus ditaklukkan. Dan semuanya udah dirancang secara sistematis buat membawa kalian dari yang tadinya mungkin awam, jadi orang yang benar-benar paham gimana elektronika itu bekerja. Nah, petualangan kita ini bakal dibagi jadi 4 tahap utama. Kita mulai dari yang paling basic, yaitu nguasain komponen-komponennya. Terus kita lanjut pahami hukum-hukum yang ngatur cara kerjanya. Setelah itu, baru deh kita mulai bangun aplikasi beneran. Dan puncaknya, kalian bakal mampu menganalisis sirkuit yang kompleks di laboratorium. Oke, langkah paling pertama kita kenalan dulu sama pemain-pemain utamanya, komponen pasif. Ini benar-benar fondasi dari segalanya. Kalian bakal belajar soal resistor yang tugasnya jadi penghambat arus, kapasitor yang menyimpan muatan listrik, dan induktor yang nyimpan energi di medan magnet. Nah, indikator sukses pertama kalian, sesuai capaian di pertemuan pertama, adalah mampu jelasin fungsi dan karakteristik ketiganya. Plus, satu skill praktis yang penting banget, bisa baca nilai resistor cuma dari kode warnanya. Setelah jago soal komponen pasif, petualangan kita lanjut ke komponen aktif. Nah, bedanya ini simple banget tapi krusial. Kalau komponen pasif itu ibarat katup dan wadah. Komponen aktif kayak dioda, transistor, dan op-amp itu mesinnya. Mereka ini bisa memperkuat sinyal atau mengubahnya. Mereka butuh daya buat kerja, dan disinilah keajaiban elektronika yang sesungguhnya dimulai. Dan pastinya, kita nggak cuma bakal ngomongin teori doang kan? Tujuan utamanya adalah ngambil semua konsep ini dan mengubahnya jadi sesuatu yang beneran berfungsi. Disinilah kita mulai bicara soal merancang solusi buat masalah-masalah di dunia nyata. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas kemana tujuan akhir kita. Kelihatannya ribet ya? Wajar kalau sekarang mikir gitu. Tapi percaya deh, setelah kalian paham setiap blok pembangunnya, penyearah, filter, penguat, rangkaian kayak gini tuh nggak akan jadi misteri lagi. Kalian bakal bisa lihat dan bilang, oh, saya tahu cara kerjanya, saya bahkan bisa merancangnya sendiri. Tentu aja teori doang nggak cukup. Nah, laboratorium ini bakal jadi ajang pembuktian buat kalian. Disinilah semua konsep itu bakal kalian uji, ukur, dan kuasai. Ini bukan cuma soal nyambungin kabel, tapi tentang ngelihat teori itu bekerja di dunia nyata dan menganalisis hasilnya secara kritis. Coba deh, perhatiin kutipan ini. Ini diambil langsung dari capaian pembelajaran mata kuliah. Kata kuncinya itu, menganalisis hasilnya secara kritis. Ini artinya lebih dari sekedar bikin lampu nyala. Ini tentang paham kenapa dan bagaimana sebuah rangkaian itu bekerja. Terus kita bisa evaluasi performanya secara mendalam. Dan ini nih beberapa misi yang bakal kalian kerjain di lab. Mulai dari buktiin hukum paling dasar kayak hukum Ohm dan Kirchhoff, sampai ngebangun penyearah, penguat, bahkan filter, dan osilator. Setiap praktikum ini adalah satu langkah maju buat jadi insinyur sejati. Ujung-ujungnya, ini semua bukan cuma soal dapat nilai bagus atau lulus mata kuliah loh. Ini tentang membentuk masa depan kalian, tentang nyiapin kalian buat jadi seorang inovator di bidang teknologi. Coba lihat deh profil lulusan ini. Inovator teknologi pintar, spesialis keamanan jaringan, insinyur sistem cerdas. Ini bukan cuma gelar, ini adalah peran-peran yang vital banget di industri teknologi sekarang. Dan coba tebak, pemahaman yang dalam tentang elektronika analog itu adalah fondasi wajib buat ketiganya. Jadi jangan pernah anggap remeh pentingnya mata kuliah ini ya. Ini bukan sekedar mata kuliah wajib di semester awal. Ini adalah gerbangnya, langkah pertama yang paling fundamental dalam perjalanan kalian buat jadi seorang ahli yang mampu menciptakan teknologi masa depan.
Jadi, pertanyaannya sekarang itu bukan lagi kenapa, tapi kapan kita mulai. Semester ini adalah awal dari segalanya. Jadi, apa kalian siap untuk memulai perjalanan ini, membuka potensi kalian, dan jadi inovator teknologi berikutnya? Yuk, kita mulai!